Halo, selamat pagi. Kita bertemu lagi di mata kuliah rancangan algoritma. Untuk topik hari ini saya akan menjelaskan mengenai algoritma greedy. Nah, cuma mungkin karena kita ini menggunakan atau istilahnya diselenggarakan secara online, maka mungkin tidak semua slide yang akan saya tampilkan ini akan saya jelaskan detail. Jadi ini adalah tugas dari kalian untuk mencoba membaca dan mencoba mendalami lebih jauh, dan apabila ada yang masih belum jelas, kita bisa diskusikan di dalam forum diskusi yang ada di EMAS. Jadi tolong nanti ini, karena saya tidak bisa merekam terlalu lama agar file video ini tidak terlalu besar, maka beberapa slide akan saya singkat penjelasannya. Oke, jadi kalau kita lihat bahwa yang namanya algoritma greedy itu idenya sebetulnya adalah suatu algoritma untuk masalah optimisasi, di mana di dalam mencari solusi yang optimal, algoritma ini menggunakan teknik bahwa dia akan melakukan serangkaian atau melakukan beberapa langkah untuk menyelesaikan problemnya. Dan di dalam setiap langkahnya, dia berusaha untuk mencari solusi atau nilai yang paling optimal. Nah, jadi artinya di sini setiap langkah akan dicari lokal optimalnya. Dan satu kelemahan dari algoritma ini, dia tidak mencari istilahnya optimal secara keseluruhan, tetapi dia hanya fokus kepada optimal yang bersifat lokal atau optimal pada setiap langkah. Algoritma ini atau teknik algoritma ini banyak digunakan di dalam berbagai problem solving seperti di masalah scheduling, terus kemudian shortest path, dan juga minimal spanning tree. Nah, ini nanti kita akan lihat beberapa contoh terkait dengan job scheduling dan minimal spanning tree. Nah, untuk jelasnya bagaimana cara kerja algoritma greedy ini, saya akan mulai dengan slide atau contoh yang berikut. Misalkan kita punya sejumlah pecahan koin, yaitu 25 sen, 10 sen, 5 sen, dan 1 sen. Dan kemudian kita diminta untuk membayar sejumlah 33 sen. Nah, ini bagaimana kita bisa mengatur bahwa jumlah koin yang kita bayarkan untuk memenuhi 33 sen ini jumlahnya paling sedikit atau paling minimum. Nah, artinya tetap kita memenuhi jumlah yang harus dibayar, tetapi banyaknya koin itu bisa minimum. Nah, kalau kita menggunakan cara brute force atau istilahnya mungkin kalau kita menggunakan konsep greedy, sesuai juga dengan namanya greedy, bahwa ini kita bekerjanya secara rakus, yaitu kita akan mulai dulu dengan jumlah koin yang terbesar, karena kita anggapannya kalau kita berpikir tadi secara greedy, kita akan mulai dengan jumlah yang terbesar. Nah, kalau kita lihat 33 sen itu dibayarkan dengan 25 sen, itu masih atau istilahnya hanya memerlukan satu koin dari yang pecahan 25 sen. Tapi untuk yang berikutnya, kita tidak bisa menggunakan koin pecahan 10 sen karena nilainya sudah lebih dari 33 sen. Sehingga kita harus menggunakan koin yang lebih kecil, itu sekitar yang berikutnya adalah 5 sen. Dan ini kita perlu satu koin. Dan kemudian sisanya yang untuk membayar 3 sen, kan kita baru dapat 30. Nah, yang jadi berarti kalau dari 33 masih kita kurang 3 sen. Nah, 3 sennya bisa kita tutup dengan menggunakan 3 koin pecahan 1 sen. Nah, sehingga total kalau dilihat kita butuh sekitar berapa itu? 5 koin. Nah, kalau pamannya kita berpikir secara brute force, ini kita
Kalau mau bayar seluruhnya dengan 1 sen, kita butuh sebanyak 33 sen. Sedangkan kalau kita coba membayar dengan kombinasi 5 sen dan 1 sen, kita butuh 9 koin, dan seterusnya. Dan ternyata kalau kita menggunakan teknik atau algoritma greedy ini, kita butuh sekitar 5 koin. Nah, cuma ada kelemahannya di sini, yang seperti saya tadi sudah sampaikan, bahwa algoritma greedy ini hanya melihat nilai optimal secara lokal, artinya pada setiap langkahnya saja, tetapi tidak melihat optimalitasnya dari keseluruhan problem. Sebagai contoh, kalau mamanya kita misalkan harus membayar 59 sen, tetapi sekarang banyaknya pecahan yang kita miliki tidak hanya 25, 10, 5, dan 1, tetapi misalkan kita juga memiliki 12 sen. Nah, coba kalau ini kalian hitung, apakah dengan aturan greedy ini akan memberikan optimal. Sebagai contoh, kalau kita mau membayar 59 sen, pasti kita akan melihat 2 dari 25 pecahan. Kemudian berikutnya baru 50 kan. Kalau kita mau langsung gunakan 12, ini sudah tidak memenuhi karena sudah berapa tuh 50 tambah 12, jadi sudah 62, sehingga tidak memungkinkan. Nah, kemudian kalau kita gunakan yang 10 sen, ini pun juga akan kelebihan. Oleh sebab itu kita hanya bisa menggunakan yang koin 5 sen, tapi dengan jumlah berapa ini kira-kira? 50 satu koin yang 5 sen. Dan kemudian sisanya ada koin sejumlah 4 koin dengan nilai pecahan 1 sen. Jadi ini kan 50, 55 ditambah, bukan 4 tetapi 9. Ya, 9 betul ya, 9 sen. Atau ini harusnya 2, dan yang sebentar, ini mungkin jadi harusnya 2 dari 25, kemudian 2 dari 5 ya. Maaf. Harusnya 2 dari 25, kemudian 1 dari 5, nah ini berarti sudah 55, betul. Jadi kalau gitu 4 dari yang 1 sen. Karena ini berarti 59. Berarti kita di sini butuh sampai 7 koin. Nah, sekarang bagaimana kalau kita tidak mulai dengan 25 sen, tetapi langsung kita menggunakan 12 sen yang kita pakai. Nah, ini kalau 12 sen, maka kita butuh sekitar 4 dari kita menggunakan 4 dari koin 12, kemudian kita menggunakan 1 koin bernilai 10, ini berarti total sudah 58, sehingga kita cukup menggunakan 1 koin dari 1 sen, sehingga total jumlahnya hanya 6, bandingkan dengan yang di sini kita tadi sampai 7. Jadi ini salah satu contoh mengapa dikatakan bahwa kadang-kadang algoritma greedy tidak memberikan solusi optimal secara keseluruhan, tetapi dia untuk beberapa masalah bisa memberikan solusi optimal, tetapi tidak semua masalah bisa menjawab pertanyaan bahwa solusinya ini selalu optimal. Jadi kita harus hati-hati juga. Nah, untuk contoh berikutnya penerapan dari algoritma greedy, ini saya akan menyatakan berikutnya tentang masalah scheduling, yaitu di sini misalkan kalau kita memiliki beberapa jenis pekerjaan, dan kemudian istilahnya mungkin ada satu prosesor atau satu kasir, misalkan kalau di dalam antrian suatu pembayaran, misalkan
pekerjaan pertama itu butuh waktu T1, kemudian pekerjaan kedua butuh T2, dan seterusnya sampai pekerjaan ke N. Nah, masalah scheduling yang saya berikan contoh di sini itu adalah bagaimana kita bisa menentukan waktu minimum yang diperlukan pekerjaan-pekerjaan tersebut berada di dalam sistem. Jadi bukan waktu pengerjaan minimumnya, bukan, tetapi waktu pekerjaan tersebut menunggu di dalam sistem. Nah, mungkin sebagai gambaran agar lebih mudah memahami apa yang dimaksud dengan problem scheduling di sini, ini sebagai contoh misalkan ada 3 buah job, di mana setiap job dia butuh waktu 5 satuan waktu. Pekerjaan kedua butuh 10 satuan waktu, dan pekerjaan ketiga butuh 3 satuan waktu. Nah, ini kalau banyak kita lakukan secara brute force, jadi artinya pekerjaan satu diproses dulu. Nah, ini berarti pada saat pekerjaan satu diproses, maka pekerjaan kedua berada di dalam sistem itu harus menunggu pekerjaan pertamanya selesai dulu, yaitu sampai 5 satuan waktu, baru setelah itu job yang kedua diselesaikan, yaitu butuh 10. Begitu pula untuk pekerjaan ketiga, dia harus menunggu pekerjaan pertama, pekerjaan kedua, dan dia sendiri diselesaikan. Sehingga total dari ketiga pekerjaan tadi berada di dalam sistem, itu sekitar 38 satuan waktu. Nah, dari semua kombinasi urutan pekerjaan yang bisa kita proses, maka urutan 3, 1, 2 ini yang memberikan solusi optimal. Jadi di sini algoritma greedy dicoba digunakan, yaitu dengan mencari mana dari ketiga pekerjaan ini yang paling minimum, itu yang dikerjakan dulu. Dan kemudian dicari lagi yang berikutnya yang paling minimum, yaitu pekerjaan kedua, dan akhirnya yang terakhir adalah pekerjaan ketiga. Ya, oleh sebab itu di sini total waktu yang diperlukan semua job tadi berada di dalam sistem itu sekitar 29 satuan waktu. Nah, ini contoh penerapan atau penggunaan strategi greedy. Nah, berikutnya juga masih terkait dengan masalah penjadwalan. Oh ya, ini untuk pembuktian bahwa algoritma greedy ini selalu dijamin memberikan solusi optimal untuk masalah ini ada di penjelasan di slide saya. Silakan Anda baca pelan-pelan dan coba dipahami dan dilihat bagaimana bukti dari algoritma greedy ini bisa menjawab solusi optimal untuk kasus yang ini. Nah, saya akan maju ke masalah penjadwalan yang berbeda lagi dengan penjadwalan yang sebelumnya. Kalau di sini, ini kita istilahnya penjadwalan di sini problemnya yaitu kita kalau diberikan N buah pekerjaan, di mana masing-masing memerlukan waktu proses selama satu satuan waktu, dan setiap proses ini tidak bisa dikerjakan kalau sudah lebih dari deadline-nya. Jadi sebagai contoh misalkan kalau ada pekerjaan satu, itu dia akan hanya bisa dikerjakan kalau dia belum lewat dari deadline-nya. Jadi artinya kalau di sini deadline-nya 2, artinya pekerjaan ini bisa dikerjakan pada hari pertama atau di hari kedua, tetapi dia tidak bisa dikerjakan di hari ketiga. Dan di masalah ini, setiap pekerjaan ini memiliki profit atau bobot yang berbeda-beda. Nah, sekarang problemnya adalah bagaimana kita bisa mengerjakan waktu semua pekerjaan ini, tapi dengan nilai bobot yang paling tinggi. Nah, ternyata kalau pamannya kita memiliki deadline seperti yang ada di tabel berikut, maka pekerjaan pertama maksimum hanya bisa dikerjakan sampai hari kedua. Sedangkan pekerjaan kedua hanya bisa dikerjakan hanya pada hari pertama atau hanya satu hari di hari pertama ini. Sedangkan pekerjaan ketiga bisa dilakukan di hari pertama atau hari kedua. Jadi ini adalah deadline-nya.
bukan lama pengerjaannya. Nah, oleh sebab itu dari semua kombinasi yang bisa kita coba yang memberikan nilai optimal, itu kalau dilihat dari urutan yang sudah ada di tabel ini, maka kita bisa lihat dari semua ini yang terbesar adalah kalau kita mengerjakan pekerjaan 4 dulu dilakukan di hari pertama, dan kemudian pekerjaan pertama dilakukan di hari kedua. Karena apa? Karena pekerjaan pertama ini bisa memiliki deadline sampai 2 hari. Jadi artinya dia bisa dikerjakan di hari pertama atau hari kedua. Nah, ini ternyata memberikan bobotnya sebesar 80. Nah, ini juga bisa istilahnya memperoleh solusi optimal seperti ini, itu bisa kita dapatkan dengan menerapkan algoritma greedy. Nah, ini kita bisa lihat bahwa di algoritma greedy ini mau tidak mau memang untuk untuk ininya syaratnya adalah kita pertama harus mengurutkan dulu pekerjaan-pekerjaan ini sesuai dengan bobotnya. Jadi di sini ini di sini kita bisa katakan bahwa contohnya urutan 32 tidak bisa dilakukan karena kalau kita melakukan pekerjaan ketiga di hari pertama itu masih oke. Tapi begitu mau pekerjaan kedua, nah ini tidak memungkinkan. Karena apa? Karena pekerjaan 2 deadline-nya di hari pertama. Nah, tapi kalau pekerjaan 2, 3 masih oke. Karena pekerjaan 2 dikerjakan di hari pertama dan pekerjaan ketiga di hari kedua. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini ada algoritmanya. Kita bisa lihat bahwa jadi algoritma tadi memang mau tidak mau harus dimulai dengan mengurutkan pekerjaan tadi berdasarkan profitnya. Sehingga kalau kita tahu bahwa untuk mengurutkan atau melakukan proses sorting, ini kompleksitas yang bisa kita peroleh yang paling cepat itu sekitar n log n. Dan sedangkan untuk proses menentukan barisan yang optimalnya, setelah kita urutkan tadi berdasarkan profit atau bobotnya, maka algoritma tadi memerlukan sekitar n kuadrat. Nah, oleh sebab itu, overall algoritma greedy untuk penjadwalan dengan batas waktu ini membutuhkan big O dari n kuadrat. Nah, ini kira-kira salah satu contoh penerapan dari algoritma greedy. Oke, pada video berikutnya saya akan juga masih lanjutkan dengan contoh dari penerapan algoritma greedy. Sampai ketemu di video berikutnya.